Ini kalau ada emak-emak, ibu-ibu sedekah. Contoh, sedekah makanan, ada yang namanya Jumat Berkah umpamanya. Ya. Nah, sedekah yang keluar dari rumahnya tanpa membuat kerusakan, ini syaratnya. Itu ibu-ibu ini mendapatkan pahala. Karena apa? Karena ibu-ibu ini yang sedekah. Bapaknya, suaminya itu juga mendapatkan pahala. Kena apa? Sing ndelek duit soalnya. Termasuk yang nyimpan. Ini kalau orang kaya itu ada bendaharanya, Pak. Ada bendaharanya. Nah, bendahara ini juga mendapatkan pahala. Tidak dikurangi antara yang satu dengan yang lain. Ibu oleh 10 umpamane. Bapak sing kerja ya oleh 10. Sing Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ila jami' ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya wa syuhada wa salihin was sahabati wat tabi'in wal ulama'i wal amilin wal musannifin wal mukhlisin wa ila jami'il mujahidin fi sabilillahi malaikati muqarrabin khususan ila sayyidina Syekh Abdul Qadir Jilani wabil khusus Syekh Abdul Hajar Al-Asqalani. Al-Fatihah. Mari kita memohon kepada Allah khususnya yang hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan dicembarkan rezekinya oleh Allah, rezeki yang halal, yang barakah, cukup dan nyukupi untuk ibadah kepada Allah, disehatkan badannya, dipanjangkan umurnya, umur yang barakah untuk ibadah kepada Allah, diselesaikan segala kesulitannya, dikabulkan segala permohonannya, dimudahkan berziarah ke Mekah Madinah. Al-Fatihah. Mari kita doakan saudara-saudara kita yang pada malam hari ini belum dapat bergabung dengan kita, entah karena sakit, mudah-mudahan Allah memberikan cepat kesembuhan, entah karena sibuk, mudah-mudahan Allah memberikan keluangan waktu sehingga minggu-minggu berikutnya bisa bergabung dengan kita. Kita bacakan Fatihah untuk siapa saja, khususnya jamaah kita yang pernah sholat di musola ini, yang telah meninggalkan kita semuanya. Mudah-mudahan Allah menerima segala amal ibadahnya. Mudah-mudahan Allah mengampuni segala kesalahan dan dosa-dosanya, dan mudah-mudahan Allah menempatkan ia di tempat yang mulia di sisinya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahu bi ihsanin la yaumiddin. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah musholah Al-Hikmah rahimakumullah. Mari kita lanjutkan kajian kita di kitab Riyadhus Shalihin, masih melanjutkan kitab zakah, kitab yang menjelaskan tentang zakat. Babu shadaqatit tatawwu'i, bab yang menjelaskan tentang sedekah sunnah. Hadis yang ketujuh, dicoba enggak pakai kacamata, ketok enggak ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Wa an Aisyata radhiyallahu anha qalat, dari Sayyidatina Aisyah, mudah-mudahan Allah meridhoinya, ia berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza anfaqatil mar'atu, apabila seorang wanita itu infak, sedekah, min ta'ami baitiha, dari makanan yang ada di rumahnya, ghairu mufsidatin, tanpa membuat kerusakan, kana laha ajruha, adalah ia memperoleh pahalanya. Kenapa? Bima anfaqat, karena dia yang bersedekah. Wali zaujiha, dan untuk suaminya, ajruhu, juga mendapatkan pahala. Kenapa? Bima tasabah, karena ia yang berusaha atau bekerja. Wal khazini, dan orang yang menyimpan, mithlu dzalika, juga mendapatkan yang demikian. La yanqusu ba'duhum min ajri ba'din syai'a, tidak dikurangi sedikit pun di antara mereka, antara yang satu dengan yang lain. Muttafaqun alaih, riwayat Bukhari Muslim. Ini kalau ada emak-emak, ibu-ibu sedekah. Contoh, sedekah makanan, ada yang namanya Jumat Berkah umpamanya. Ya. Nah, sedekah yang keluar dari rumahnya tanpa membuat kerusakan, ini syaratnya. Itu ibu-ibu ini mendapatkan pahala. Karena apa? Karena ibu-ibu ini yang sedekah. Bapaknya, suaminya itu juga mendapatkan pahala. Kena apa? Sing delek duit soalnya. Termasuk yang nyimpan. Ini kalau orang kaya itu ada bendaharanya, Pak. Ada bendaharanya. Nah, bendahara ini juga mendapatkan pahala. Tidak dikurangi antara yang satu dengan yang lain. Ibu oleh 10 umpamane. Bapak sing kerja ya oleh 10. Sing nyimpen tadi sebagai bendahara oleh 10. Cuma syaratnya ini tidak untuk kejahatan. Contoh umpamanya, kalau sedekah yang dikeluarkan oleh ibu-ibu ini untuk kemaksiatan, maka ibu-ibu tidak mendapatkan pahala, tapi malah mendapatkan dosa. Apakah ayah atau suami yang mencari uang ini juga mendapatkan dosa? Tidak. Ya, ini syaratnya kalau ibu-ibu sedekah dengan harta benda suaminya itu tidak menjadikan mafsadat atau kerusakan. Lalu ada di hadis yang lain, tidak dijelaskan di sini. Apabila seorang istri bersedekah dengan harta suami tanpa izin suaminya, maka wanita ini tidak memperoleh pahala, bahkan memperoleh dosa. Ngapunten ibu-ibu, mohon diperhatikan. Nek sedekah, masih itu sedekah untuk kebaikan, menggunakan uang suaminya, uang belanja dan seterusnya, tanpa izin suaminya, maka ibu-ibu yang demikian itu akan mendapatkan dosa. Ya, begini, kalau kita lihat di kitab Syarah Sahih Muslim, kitab yang dikarang oleh Imam Nawawi, Imam Nawawi menjelaskan bahwasanya untuk sedekah yang dikeluarkan oleh ibu-ibu, yang mana yang dikeluarkan ini adalah harta benda suaminya, wajib untuk izin. Izinnya itu ada dua.
Pertama, izin yang sholeh itu jelas. Pak, saya besok membuat nasi Jumat berkah, izin, ya. Atau tidak izin tapi sudah menjadi kebiasaan, dan apabila tidak izin pun suami pasti mengizinkan. Contoh, ada orang minta-minta, Pak, biasanya kan kita kasih 1.000 ya. Iki nih ada orang minta-minta pengemis, terus saya kasih 1.000, yakin suami saya ini mengizinkan. Nah, kalau sudah kebiasaan semacam ini, maka diperbolehkan. Tidak izin secara jelas, tidak izin secara sholeh. Tapi kalau ngapunten, kan ono suamiku pelit, Pak, ya. Sopo kene sing pelit gini? Insya Allah gak ono. Ono suami sing pelit, sing gak sampai seneng sedekah. Kok adik istrinya ini sedekah menggunakan uang suami dan yakin ini tak sedekah ini nggak disetujui, nggak diizini. Istri yang demikian ini berdosa, mendapatkan dosa meskipun sedekah. Ngerti nih bojone pelit ini tak sedekah, nek aku izin jelas gak oleh ini. Ya, nah makanya tidak boleh sedekah menggunakan uang suami. Jadi ngapunten ibu-ibu, umpamanya kalau ibu-ibu ini bersedekah, yang mana sedekah ini rutinitas. Contoh, karena ibu-ibu kan nggak kerja, Pak, ya, uangnya suami semuanya pasti. Pak, saya itu kalau ke musola subuh-subuh itu tak sodako ya nggak banyak kok, Pak, 2.000 atau 5.000. Ini Bapak, sampai sodako 5.000 lah. Nah, setiap subuh ini izin sekali itu sama dengan izin seterusnya karena sudah jadi kebiasaan. Kecuali nanti kalau bapak-bapaknya sudah menghentikan, Bu, duit wis gak ono ibu, ya, untuk sodako subuh gak sodako disik ya. Nah itu berarti kan ada larangan. Berarti ibu tidak boleh banggel. Wis pokoknya masih gaji izini aku sodako, dosa. Ya, jadi kalau termasuk kalau bikin apa sodako Jumat berkah itu sama harus minta izin. Nah, kalau sudah izinnya itu secara rutinitas, Pak, saya setiap Jumat saya bikin apa nasi 5 bungkus ya, bagaimana? Oke, Bu, duwe si ono kok. Nah, ini izinnya sudah terus ya. Kenapa? Ini semuanya adalah uang suami. Jadi ada istri, ada khazin, ya. Jadi khazin ini adalah bendahara tadi. Ada budak. Nek sedekah tanpa izin yang memiliki, yaitu suaminya tadi atau tuannya, berdosa. Sama dengan sodako dengan miliknya orang lain tanpa diizini. Jadi oleh karena itu antarodin artinya apa? Suka sama suka, ridho sama ridho. Istrinya juga ridho, suaminya juga ridho. Jadi sekali lagi ibu-ibu, kalau bersedekah mintalah izin kepada suami. Pak Ustadz, ini kan sudah diberikan kepada saya. Ini kan uang apa? Nafkah gitu ya, untuk belanja. Bu, sampean saya kasih uang belanja 2 juta umpama sebulan. Nah, ini kan sudah milik saya. Maka saya sedekahkan kan tidak ada masalah. Tidak bisa. Uang belanja itu uang semuanya, termasuk uang suami. Contoh umpamane, ini belanjanya 1 juta, kok tidak disedekahkan? Makannya itu bisa pakai ayam, karena disedekahkan kurang jadi tempe. Nah, ini mengurangi hak dari suami, berdosa. Tapi kalau
sudah izin. Lho Bu, biasa iku mangan ayam Bu, nang kok saiki mangan tempe. Sampeyan kan wis ngizini Pak, nek aku gawe apa sedekah Jumat berkah ya itu sebagai tak ambil. Oh iya ya wis gak apa-apa. Lah itu loh. Jadi suami ngerti dari ayam ke tempe itu karena disedekahkan. Tapi kalau nggak bilang begitu dosa. Ya, jadi karena ini uangnya suami, maka tetap harus apa? Harus izin. Nah, kalau sudah diizini, istri mendapatkan pahala. Ya, suami juga mendapatkan pahala. Pak, aku tak sedekah nang adikku ya sing nduk nggone desa kono lho. Adikku iku kekurangan Pak. Piye Bu? Gak akeh kok Pak, 10 juta. 10 juta wae wis gak apa-apa, tambah ono ta 15 juta ngono lho. Ya. Iki suami sing jos iki ya. 15 juta lho gak apa-apa wis. Duwe sak akeh. Sampe njoko nunggone ku lho berangkas lho. Mbu berangkase sapa lho. Ya. Ngapunten saya ini sejak dulu Pak tidak pernah kasih belanja kepada istri. Pernah istri itu minta belanja, Mas, mbok yoho aku saulan jika belanja sekian. Ya wis, tekon-tekon tangga kono, biasane. Ya wis dikai Pak. Gak cukup Pak. Bingung deh. Dapat 2 bulan, wis Mas, gak usah belanja wis. Karena apa? Biasanya itu uangnya itu saya letakkan di lemari. Terus sampai dompet. Nek belanja ya njoko nunggone lemari, nek kono ya njoko dompet saya. Dompet saya itu saya buka plek wis diodol-odol istri tidak apa-apa. Wong gono fotone Desi Ratnasari tidak masalah Pak. Ya. Jadi tidak ada rahasia ya. Tapi memang ada suami itu tidak boleh buka loh Bu ya dompet ini, tidak boleh dibuka. Ya karena sudah dipeseni dompet saya jangan sampai dibuka. Ini juga tidak boleh. Nah karena saya izini tak apa-apa. Setiap kemana-mana ya dompet saya itu dibawa istri saya. Tuku bakso dek sing bayar wis. Ya. Nah jadi kurang cukup. Mas aku meneh sedekah iya wis kunene ana ya sampe sedekahno. Nah gitu aja. Ya sementara itu. Jadi dia tidak pernah kekurangan nafkah karena kurang joko malah jika nafkah dibatasi itu bingung dia malah ya. Tapi ya ngono sing perlu tok saya dibeli, nek gak perlu masih murah ndak usah dibeli. Mas ini ono promo apa iki? Sandal. Bagus Mas. Sampeyan sik duwe sandal ta? Sik duwe. Sik kena gawe. Sampeyan nek tuku berarti iki bukan kebutuhan. Ini keinginan. Iya ya, gak jadi tuku Pak. Ya, gak jadi tuku. Ojo langsung jawab, wis gak usah tuku. Nggak usah gitu. Ya, kebutuhan. Beras entek Mas. Saiki beras mahal ya Mas. Enggak apa-apa beli. Mahal berapapun beli. Artinya apa? Kebutuhan harus dibeli. Kalau keinginan masih murah nggak dibeli. Prinsip saya itu begini Pak. Kabeh kan bingung ya. Saiki apa-apa mahal. Ini mahal. Kita nggak usah bingung. Sing penting bisa beli. Itu yang penting. Sing penting bisa beli. Masih murah nek gak iso tuku, yuk gak iso tuku Pak. Ya dulu pernah saya sampaikan saya punya sepeda Grand ya, sepeda Grand 93 ya. 93 itu bensin 700 Pak. Ngebeki itu 2100 karena 3 liter. Wabot. Nah saya ingin ngebeki mobil 350. Alhamdulillah iso. Sekarang dari 700 sekarang kan 10.000 Pak. Waduh mahal minta ampun. Dari 700 tapi iso beli. Yang penting bisa. Nah dengan adanya syukur itu, mensyukur yang kita miliki, Allah akan menambah. Ya, tapi nek mengai ini apa kabeh mahal ini ndak akan ditambah oleh Allah.
Ya, yang penting iso tuku. Ya, saiki mahal. Alhamdulillah si iso tuku. Yang sampean kok iso tuku? Iya, biasa tuku 10 biji, saiki tuku 8. Ya enggak apa-apa, yang penting iso tuku. Lah gitu loh. Ya, jadi kalau uangnya enggak cukup, ya gak tuku akeh-akeh, tuku sebagian. Nah, tempe gak iso tuku sing 10.000, tuku 5.000. Wis tipis-tipis, atau asin dedek, atau pedis. Itu kan nanti bisa. Itu aja lah ya. Jadi ibu-ibu gak usah dek bingung-bingung ya. Langkau dek Jumat iku nunggone masjid. Iku ono panganan iku nanti begitu loh ya. Mudah-mudahan ono yasinan, ono maneh. Cukup ya. Alhamdulillah saya itu jarang masak Pak ya. Karena di mana-mana saya undangan oleh panganan. Ngene iki ya oleh jajan. Gitu ya. Jarang beli jajan ya. Ada pertanyaan nih kok sampai toko kono gitu ya, monggo. Minggu yang lalu kita sana berbahas karena kasih kita kalau kita dikasih oleh seseorang sebaiknya jangan menolak. Kalau kita tidak suka bisa diberikan ke orang lain. Masalah mungkin kalau yang mau bilang bahwa itu kan ya anggapannya ya sudah meskipun dikasih orang lain. Tapi kalau misalnya yang membeli ini kalau bahwa kan bisa jadi masalah. Sebagai contoh misalnya kasih si A awal ternyata terus di anak jika tidak iya. Ini belum sampai di sini, nanti ada ya Sayyidina Umar itu ya. Ini ada pertanyaan, kalau dikasih orang itu diterima meskipun kita nggak butuh, nanti kita berikan kepada orang lain yang membutuhkan. Nah, sing ngekeki itu loh Pak, sing ngekeki itu gak rido. Wah, jika no wong ini apa ini? Nah, ini kurang pas. Sing ngekeki kurang pas. Di Quran itu disebutkan, jangan kamu batalkan, hilangkan pahala sodakohmu. Ya, termasuk dengan undat-undat. Iku teko aku iku. Awas kon yo. Hilang. Ya, enggak usah begitu. Kalau kita sudah mengkasihkan ngapunten, Pak Yusuf ya, saya kasih begini. Itu sudah milik Pak Yusuf, bukan milik saya. Di apa-apa no sudah, tidak ada masalah. Ya, jadi kita tidak usah tak kok ngono sih. Itu tidak boleh begitu itu. Kalau sudah kita kasihkan, ngapunten. Ya, ya gampangannya gitu loh ya. Iki ya gak tepat sih contoh no. Kalau kita ke belakang gitu ya. Kalau sudah keluar, sudah tidak usah kita pikir. Waduh, emang gede mau. Ya, wis gak usah dipikir. Ya ngapunten pas banget kok. Contohnya begitu. Kita sudah kasihkan kepada seseorang, itu milik orang itu. Diapakan sudah tidak ada masalah. Ya. Nah, cuma begini, saya itu juga ada pertentangan hati Pak. Saya tuh sering ya, ada khutbah, ada kajian, ada apa, saya dikasih amplop, terus saya tolak. Ya, itu memang ada tujuan saya, bukan karena supaya ikhlas saya tidak menerima amplop. Itu malah kadang nggak ikhlas malahan. Belum aku gitu loh. Nah, mulai gitu jadinya. Saya tuh gini, hadisnya itu disuruh menerima. Tapi kalau diterima, saya takutnya itu jagakno. Jadi jagakno Pak. Makanya banyak di antara kita, utamanya khotib, itu minta jadwal. Aku jadwalan untuk sampean, aku jadwal sampean. Karena apa? Ada sesuatu. Sampai-sampai ada yang begini Pak, ngapunten. Anaknya nangis, ya malam Jumat nangis ngejak tuku boneka. Ya, nah ojo saiki meneh awan ae nek ayah mau khutbah. Gitu loh. Lu kan jagakno Pak gitu ya. Itu yang saya takutkan itu. Itu hati Pak. Terus kadang-kadang ini istri umpamane nih, Mas gak belonjong ini, engko ae nek mau khutbah. Ngono lho. Sampai ada tuh orang begini Pak, ngapunten.
Ya, ini cerita kepada saya dan cerita kepada orang banyak juga. Khutbah umpamanya ndongone suku asli, khutbah Idul Fitri. Ya, sampai tak pasang di suku asli ya Idul Fitri. Oke, kalau nasi 3 bulan Pak Idul Fitri. Ngono ku ditawani maneh. Di mana? Di tengah kota, Pak. Ya, di tengah kota umpamanya dekat-dekat Masjid Al-Akbar lah. Tapi bukan di Masjid Al-Akbar. Sampai kosong tak? Ada apa? Khutbah di tempat saya Idul Fitri. Oh, kosong. Ya, padahal wis noimo. Wah, mosok iso koyo suliwa ngono, ngerti suliwa Pak ya. Iso dadi akeh ngono ku. Ya, gampang. Engko sing suku asli tak kena konco ngono wae. Suku asli piye sih? Nah, gitu, Pak. Akhirnya dikekno sana. Khotbah ke sana. Setelah selesai ya ketemuan. Napa di suku asli oleh piye? Alhamdulillah oleh 1 juta. Hah? Suku asli oleh 1 juta. Aku nduk kono 750 nih. Malah delen sing dukono sing tengah kota me 750 kene. Ya gitu Pak ya. Jadi kadang-kadang noimo itu ya hati itu harus bisa gitu ya. Jadi ya kita itu sulitnya begitu. Nah ini gaji toimo nyalai hati sini. Itu kadang-kadang nah ya itu tak toimo wae engko tak kena wong liya. Ngono ya kadang angel Pak. Ngungkap awak dhewe butuh terus sih. Nah, gitu lah. Nah, makanya Rasulullah itu melarang minta jabatan. Ya ada sahabat itu minta jabatan dan dikasih Pak. Termasuk ya tadi itu minta dijadwal itu ya minta jabatan. Kalau memang dibutuhkan, alhamdulillah. Kalau kita mampu kita datangi. Kalau enggak ya sudah enggak. Enggak usah aku gain dokono ya, aku gain dokono ya, aku. Dan itu rata-rata begitu ya. Jadi apa? Iya itu ya, saya itu juga ngomong ya repot, gak ngomong ya repot ini. Ustadz ada standarnya Pak ya. Iya ya. Iya. Manajemennya ya, yang bikin standar itu ya. Gini, saya itu dipesani oleh mbah saya. Nek awakmu wis dakwah koyo ngene, bojomu ojo oleh dodolan. Sekali lagi ya, nek wis dakwah gene iki bojomu ojo oleh dodolan. Kene apa ngapunten. Seandainya istri saya itu jualan baju gitu Pak, laris Pak. Tawa nang gone apa jamaah pasti dibeli. Kayak Ustaz Anas ini. Nah, itu kata mbak saya, dodol ilmu. Ilmu saya jual. Dia itu sebenarnya nggak mau beli karena saya saja dia beli. Makanya dulu saya diajak oleh beberapa KBIH ya KBIH termasuk ngapunten Safira ya. Safira itu pernah ngajak juga. Karena saya punya jamaah, saya nggak bisa cari orang. Ya saya nggak bisa cari. Enggak Ustaz, hanya jadi tawif ke sana, jadi pendamping. Itu pertama Pak, jadi pendamping. Kalau sudah dari sini sampai juga harus cari. Nah, nih ndelek saya jual Pak. Sampai gak melok tah, ya melok apa? Melok umroh. Ini. Itu jual ilmu saya. Itu kata mbak saya. Makanya saya tidak berani. Ya, nih ono koco. Ada teman itu yang nawari 8 gratis 1, bahkan 6 gratis 1. Iso delek 6 gratis 1 umroh itu. Ya, berapa? Malah 2 gratis 1 ya. Subhanallah. Ya. Nah ini saya nggak berani. Jadi lebih bagus nek ono sing melok
ya sampai melono wae. Saya melok tak saya tunjukkan sana ya. Dan saya tidak berkenan dengan itu ya. Termasuk ngapunten ya. Saya umpamanya ya, saya ngerjakan kemarin di rumahnya Pak Po di mana itu ada baja ringan. Saya kenal. Ya. Sudah saya tawarkan gitu sampean Ustaz, sampean titip berapa? Titip apa? Ya, enggak nanti umpamanya saya enggak usah. Saya enggak usah diberi. Saya sudah dapat dari orang yang saya kerjakan ini karena saya dibayar gitu loh. Karena saja saya dibayar, bukan bohongan. Sudah sampean anukan ke situ berapa botolnya ya sudah. Ya, saya enggak ngambil 1% pun karena saya sudah dibayar di situ. Ya. Nah, akhirnya apa? Setiap kali saya kenalkan dan akhirnya jadi. Ya. Nah, gini-gini itu kalau kita tidak bisa mengadili, itu pun kadang-kadang ya, kadang-kadang masih terbersit kok sakmono sih. Saya ngerjakan ngapunten ada Pak Boyanto itu 2 rumah sing dekat masjid itu kayak ada masjid itu loh Pak ya, ada di Blok I. Saya digaji ya, gampangannya gitu loh. Saya bilang sama istri saya, nanti dikasih berapapun, meskipun ini di sel ya, nanti dikasih berapapun oleh Pak Boyanto, itulah rezeki kita. Sudah ndak usah kakean kedidiin ya, itu rezeki kita ya. Nah insya Allah nanti umpamanya menurut kita kurang dari yang lain ya, ndak usah dek ngesoloh kok mek sakmene iku padha orang ini nopo Gusti Allah gak paham iki. Nah mulai gitu, ini dari Allah ya, jadi dikasih berapapun itu yang terbaik bagi kita ya. Jadi gitu Pak, nek sing kei gak usah diundat-undat lah, hilang nanti ya. Sudah kasih ya sudah ya. Ada pertanyaan lain mungkin ya, monggo. Seperti yang dikatakan pada Jumat kemarin juga punya pengalaman pada saat Ustaz dan Ustaz di kami sebenarnya Ustaz kurang dua. Cuma seperti yang kita tapi uangnya secara langsung bayar persis seperti itu. Dan seperti yang kedua karena saya ini ada sedekah dan juga secara mungkin ada syaratnya dan ada juga faktor kepantasan. Kepantasan itu kan juga tidak syarat, tapi kan umpama saya kasih orang kaya sarung yang murah, benar dia pakainya BH, kira-kira kan tidak kepake. Nah kira-kira itu umpama saya kasih BHS benar, kalau masih atlas kaya tidak kepake. Dan seperti itu. Kedua, pengalaman apa saya sendiri, lama saya kalau ngasih ke kamu, saya pengen ngasih sampai kita kasih juga, tapi dengan mana pengen sampai kita datang, sampai nama apa kita kasih mana, dia aku jauh belum mau sampai dia, pengen kita sampai itu salah, tentunya kan ada yang benar supaya apa saya datang, memang kan kesempatan lebih baik kalau biasa tapi nah tadi paman saya takut setelah masuk 1 juta ya nggak tahu sampai kayak dewe ada harapan besar ya. Gimana Ya, ini ada pertanyaan dan keluhan pernyataannya. Tuku keramik kurang 2 dus, uangnya nanti ini karena sering khutbah ya. Nanti Pak ya, setelah khutbah nanti saya bayar. Loh, itu banyak gitu loh Pak. Malah ngapunten ya, ngapunten. Ada yang membagi atau mencari khotib. Ya contoh, mohon di sini. Contoh umpamanya. Ini sebelum saya jawab sana. Di sini kan biasanya ada Idul Adha. Itu kan ada sholat ya, mencari khotib Pak. Biasanya di sini dikasih 1 juta umpamanya. Kalau di Sukasoi tahap 2 itu 1 juta Pak. Ya, kajian subuh, Idul Adha, Idul Fitri. Ngono kula ngapunten. Dan ini A1 Pak, informasi ini. Sing delek Pak, itu motong 30%.
dan terang-terangan ya, sampean tak dikek nunggonku ya, gelem tak di sana dapat 1 juta tapi tak potong 30% ya, dan ini sih ngomong khotibe gitu loh ya, dan sudah terima ya 700 artinya nanti dikembalikan 300, dapat 1 juta nanti dikembalikan kepada yang mencari. Umpamanya Pak Didik ndelek gitu loh, Ustaz Anas gelem tak khotbah nunggonku 1 juta loh ya, tapi tak potong 30%. Nah, dia kan lumayan oleh 700 Pak gitu loh, yus gak apa-apa wis kan gitu, dan itu umum kadang-kadang ya, dan ini terjadi ya. Nah, terus umpamanya sodako sahum umpamanya ya kepada Pak Yusuf ya, Pak Yusuf aku kepingin kayak sahum sampean ini sampean gawe sholat umpamanya ya, karena Pak Yusuf kan sering sholat ya, tolong. Nah, kalau sudah dipesan begitu upayakan ya, upayakannya dikasih ini juga memperhatikan gitu loh, memperhatikan yang ngasih ya, supaya tidak ada kekecewaan meskipun yang dikasih ini sudah jadi miliknya, batang kemul, batang gopo gitu loh. Nah, tapi kalau sudah ada apa permintaan itu harapannya juga diikuti permintaannya itu ya. Nah, sementara ini kan enggak ya, jadi orang kasih sahur ya sudah, saya pakan saja, saya kasihkan ke desa apa atau saya pakai itu terserah saya, nah gitu ya. Tapi kadang-kadang sering kalau yang ngasih itu orang-orang sini gitu ya, kita pakai lah. Apa maneh ngapunten, ini bocoran, ini warna hijau pasti dipakai Pak. Iya, jadi warna hijau itu dipakai karena ya suka gitu aja, suka warnanya gitu aja ya. Nah, ini putih kadang-kadang itu enggak ada kasih putih ya, itu putih ya. Ya. Jadi warna apa hijau, alhamdulillah dipakai nanti ya. Sedekah sama kepantasan ya, sedekah sama kepantasan begini kadang-kadang itu ya, kita itu datang dari umroh, kita kasih apa sarung atlas gitu ya, siapapun yang menerima ya atlas semuanya, gaji kayak umpamanya itu gaji gawe ya berapa jalan wae nggak dipakai ya, malah nih iso BHS itu jika wong sing melarat Pak gitu loh ya, karena sing melarat sih seneng sekali-kali pakai BHS, wong sing soge wis biasa pakai BHS kok ya. Ngapunten, contoh ya, contoh saya waktu haji itu kan beli sarung yang sama warnanya tidak ada Pak, tak kelilingi nangis sampai saya ke BHS sana tuh ya, di Gresik itu kan banyak ya, BHS kan ada atlas dan seterusnya yang biasa warna sama enggak bisa Pak. Ternyata yang bisa itu warna sama itu yang miliknya Pondok Pesantren Sidogiri, itu sama semuanya. Maka saya beli di dekatnya Ampel itu ya 500 biji sama, cuma tidak ada apa namanya, jadi jelek lah ya. Wes saya mampunya ini dipakai dan dipakai ya wes, kelihatannya saya lihat ya orang yang agak-agak apa otot-otot soge tidak pernah pakai Pak, yang saya pakai, yang saya kasihkan. Tapi saya makel ya enggak, wong itu bisa kemampuan sayanya itu tidak dipakai juga enggak apa-apa, tapi dipakai ya ada ya. Saya lihat umpamanya Pak Soleh biasanya pakai yang hijau jawet itu gitu ya, tapi kemampuan saya segitu enggak apa-apa sudah ya, jadi tidak harus dianukan ya. Monggo Pak Anu ya. Ini kalau kita sebutkan Islam ikhlas ya. Saya nggak tahu kalau saya kok sedekah mungkin seperti itu. Jadi apa ini saya sedekah saja masalah segini ya. Jadi saya nggak tahu, tapi saya yakin orang ini yang tadi sudah pasti akan sesuatu contoh karena di sini lebih besar, makanya mungkin ada rasa oke lah, tapi saya yakin sedikit
Ini ada pertanyaan, sistem sedekah lelangan atau maksa. Contoh umpamanya, contoh ya, bapak ini loh sedekah 1 juta, mosok sampean ngatus. Nah, ini diperbolehkan bila, maaf ya, bila sing iki kopal 1 juta, nang sing nduk kene iki kapten. Nah, ini diomongi begitu, itu masih diperbolehkan. Artinya gampangnya kopal 1 juta, mosok kapten yo 200. Nah ini masih pas. Tapi kalau kita tidak melihat orangnya, itu nanti kasihan. Jadi ada pemaksaan. Nah, pemaksaan itu tidak baik. Paling tidak baik. Kapten iki kapten umpamane 1 juta. Lah sing didelok iki kopal, mosok bos sampean 1 juta, mosok sampean gak iso 1 juta ta. Lah itu loh. Itu juga nggak pas, ya. Nah, paling tidak diperbolehkan bila untuk mengajak kebaikan, tapi pas orang yang diajak itu memang mampu. Contoh aja, ini kopal sama jenderal waktu sholat Jumatan berdempetan. Nah, kopal ini loh ngelebokno duit nanggone kotak, disuduhno jenderale kok angel ya, kok angel. Harapannya supaya jenderal itu ya paling gak 100 lah, ojo 50.000 lah, itu diperbolehkan. Gitu loh, ngajak ya. Nah, kecuali kalau jenderalnya 100.000 disuruhno nang kopal 100.000 ya tidak mungkin lah ya. Jadi kalau ngajaknya itu orang ini kemampuan ya monggo, tapi kalau enggak lah itu ada pemaksaan, paling tidak kurang baik ya, paling tidak kurang baik. Memang kadang-kadang sedekah itu memang dipaksa, Pak. Siapa yang maksa? Dirinya. Kalau nggak dipaksa, ono wong sedekah kata-kata begini, nggak perlu akeh, sepenting ikhlas. Yo titik temenan. Ya. Sedekah itu nggak perlu banyak, yang penting ikhlas. Karena yang diterima itu ikhlas. Yo titik temenan. Makanya gini, ada unen-unen yang harus diikuti. Ikhlas gak ikhlas, yang penting sedekah. Pertama, ikhlas gak ikhlas, yang penting sedekah. Yang kedua, khusyuk gak khusyuk, yang penting sholat. Jangan sampai gini, sampai kok gak sholat apa? Aku dong iso khusyuk, yuk gak sholat temenan. Apa sampai kok gak sedekah? Aku dong iso ikhlas, yuk gak sedekah temenan. Nah, nanti pokoknya sepenting sedekah, mau ikhlas gak ikhlas, ditata ambek Gusti Allah nanti. Ya, ditata ambek Gusti Allah nanti, ya. Salate belepotan, wah, apa khusyuk bakal khusyuk, yang penting sholat, nanti ditata ambek Gusti Allah. Ya, paling tidak menghilangkan kewajiban. Ya, gak ikhlas itu tidak diterima, Pak. Gak diterima, tapi menghilangkan kewajiban. Orang ini sudah wajib zakat. Aku belum zakat, tapi aku gak ikhlas sih. Wis tak zakat wae, gak diterima Allah. Tapi gugur kewajiban. Gitu loh. Salat gak khusyuk, gak diterima Allah. Tapi gugur kewajiban. Ya, sudah tidak berdosa. Ya, masih gak oleh ganjaran. Ya. Jadi oleh karena itu ya saya ya nanti saya kirim videonya, saya pernah bikin gitu. Ada orang diajak sodako, tapi tidak mau sodako karena nggak bisa khusyuk, nggak bisa ikhlas, ya. Terus mengadu kepada saya itu, tapi nunggunya YouTube itu, Pak. Ya, lah kebetulan yang ngajak itu Pak Yusuf jenenge. Ya, bukan Yusuf itu, ya. Nah, nggak ngono kok ya wangel ya, tapi ini juga mengena ya. Jadi oleh karena itu mari kita tetap bersedekah. Ini panjang ini, tapi bagus juga ya. Masih ada siapa baca yang pendek, nanti yang panjang untuk minggu depan nanti. Bismillahirrahmanirrahim.
Wa ani ibni Umar radhiyallahu anhu qala dari Ibnu Umar, mudah-mudahan Allah meridai keduanya, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, la yajalu rajulu yas'alun nasa, seseorang yang tidak henti-hentinya atau selalu meminta kepada orang lain, hatta ya'tiya yaumal qiyamati, sehingga ia datang pada hari kiamat, walaisa fi wajhihi, dan di wajahnya tidak ada muj'atul lahmin, sepotong daging pun. Muttafaqun alaih. Ngapunten, ini juga saja keterangannya panjang ini, Pak. Ini ono wong jalukan, kono jaluk. Maka nanti di hari kiamat wajahnya ini tidak ada dagingnya blas, Pak. Kok tengkorak ngono tok wae. Ayo meneh dititeni, Pak. Ya nek pas kiamat kok raine gak ono daginge, jalukan iki. Ya. Jadi wong iki jalukan. Yes pokoke apa-apa jaluk. Umpamane ngapunten, dhek iki doyan rokok, Pak. Mas, rokok siji po. Rokok ane ada. Kono ya ngono. Rokok siji po. Kadang-kadang itu bondo korek. Ya. Mas, rokok siji. Kanggo korek kok. Iki lho. Ya apa iki? Wis jalukane wong ngono wis biasa, Pak. Ya, apa-apa jaluk sampai dititweni ngono ku. Sojok kumpul iku apa jalukan. Jadi ono wong iku langsung melayu. Ya. Lah ngono ku nanti di akhirat wajahnya tidak ada dagingnya sama sekali. Ayo diteni meneh. Oh sakmene kae iku meneh ku nek ono wajahe ya jalukan pokoke. Ya. Ya wis lali Pak ya gak diteni Pak ya. Jadi kalau daging ya. Ini nanti di belakang ini ada orang jalukan karena memperkaya diri nanti ya. Keterangan juga panjang ya. Jadi intinya ini iso afif. Afif itu orang yang menjaga kehormatan atau orang yang tidak minta-minta. Maka nenek sampai duwe bojo ndelek jenenge Afifah, gak jalukan. Gak jalun apa? Gak jalukan blonjo. Ya. Jadi Mas ndi blonjone? Mas ndi blonjone? Sampai gak pas sampai jenenge Afifah kok jalukan wae. Ya dikirikno wae. Ya. Jadi afif ya, kita itu menjaga kehormatan kita supaya gak jaluk-jalukan ya. Wong jalukan wis ngapunten wae ya. Ini jadi sampah masyarakat tadi. Sampai-sampai kalau di Surabaya itu ada tulisan jangan kasih pengemis, jangan kasih peminta-minta kan gitu Pak ya. Ya itu. Ya jadi semacam itu ya. Nanti kita lanjutkan minggu depan yang lebih seru mungkin ya. Mudah-mudahan sedikit ini dibarengi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan Allah, segala kesulitan kita dibantu oleh Allah. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak yang soleh solehah, taat kepada Allah, patuh dan nurut kepada kedua orang tua. Jangan belum dikasih keturunan, mudah-mudahan Allah berikan keturunan yang soleh solehah. Dalam kasih jodoh, mudah-mudahan Allah berikan jodoh yang soleh solehah. Mudah-mudahan di antara kita, keluarga kita, handai tolan kita, tetangga-tetangga kita yang saat ini sedang sakit baik di rumah sakit maupun di kediaman, mudah-mudahan Allah cepat mengangkat penyakitnya, menyembuhkan penyakitnya, dan mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran kepada yang sakit, dan dengan kesabaran ini mudah-mudahan Allah mengangkat seluruh dosa-dosanya, dan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosanya orang yang mendolimi kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.